Apakah benar kalau modif di Pup and Mum itu hanya level sultan? Karena sekali modif di atas 100 juta. Benar apa enggak? Cukup benar. Cukup benar. Jadi kalau kalian mau modif di sini harus tunjukin foto rekening ya. Saldo terakhir. Oh, saldo terakhir. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Arindra dari Street Art Custom, dan sekarang gue di kota Semarang. Gue lagi di bengkel, ini bukan bengkel racing, ini bengkel modif yang ada di kota Semarang dan kemarin sempat viral. Nah, kita ke bawah. Jadi ceritanya bengkel ini sempat viral karena ada postingan dia beredar pakai motor nggak ada tangki terus isi bensin, dan sempat di repost oleh beberapa berita online. Nah, ini motornya, ini tasnya isinya jerigen bensin, dan ini motornya. Nah, itu orangnya. Bro, ya gue saat ini lagi di Pup and Mum Modified di kota Semarang dan gue akan ngobrol-ngobrol. Ini dia orang viral yang waktu itu. Kenalin dulu dong nama bengkelnya. Nama saya Indra dari Pup and Mum Modified Semarang. Okay. Kota Semarang, Pup and Mum Modified. Tahu nggak kenapa gue kesini? Sebenarnya kalau ngomongin motor modif, semua bengkel bagus lah, bagus. Tapi ada satu ciri khas dari Pup and Mum yang buat gue tergelitik pengen kesini karena dia concern banget bikin alat kerja. Setelah tadi gue sempat ngobrol-ngobrol, kenapa dia tergila-gila ngumpulin alat kerja yang ajaib-ajaib? Karena menurut dia bikin sesuatu yang proper harus menggunakan alat yang proper. Nah, sekarang gue pengen ngeliatin alat-alat apa aja yang dia punya dan dia bikin. Nah, kita di sini. Kalau ini ya gue punya Planishing Hammer, English Wheel. Ini alat standar yang setiap bengkel custom harusnya punya. Cuman kalau nggak punya juga nggak apa-apa, tapi harus manual banget ya. Oke. Nah, kita ke sini. Jelasin Mas, ini apa nih? Ini meja potong plat. Meja potong plat. Jadi bergerigi-gerigi. Jadi kalau kita potong plat pakai blender cutter atau plasma cutting ada di sini. Terus dia gerem-geremnya langsung masuk ke bawah ya? Iya. Langsung masuk ke bawah. Jadi nggak bikin kotor. Nggak kotor. Kelihatan banget bengkelnya bersih kan? Nah, kayak gini-gini tuh. Jadi hari gini bengkel harusnya bisa bersih lah, ya kan? Nggak yang dekil gitu. Nah, ini ada satu lagi. Ini apa nih? Ini welding table. Welding table. Jadi kalau ngelas di sini. Iya. Oke, welding table ini jig juga nih kayaknya. Ini buat double fungsi ya? double fungsi. Welding table plus jig table. Ini lagi bikin apa nih? Custom Pro Arm. Pro Arm-nya di custom. Biasanya kalian belinya biasanya limbah-limbah ya. Iya. Dia bikin Pro Arm di custom, dan ini udah dihitung ya. Udah. Jadi jangan dilepas-lepas. Ini nanti dia tinggal nge-welding aja bikin armnya. Luar biasa loh ini. Nah, oke, kita cek lagi alat-alat yang dia punya. Mesin bubut. Oke. Nah, ini bandsaw. Ini buat gergaji lah, gergaji. Jadi kita kalau bahasa Depok tuh ngegodot. Jadi ngegodotnya tuh nggak manual, pakai alat. Jadi presisi ya. Habis itu yang mahal-mahal lagi nih. Perintil-perintilan yang mahal-mahal kayak ini buat bubut. Ini insertnya aja harganya tahu kan berapa? Kalau orang teknis tahu nih, baru loh. Biasanya orang tuh beli bekasan kan? Yeah. Terus nanti di sini ada kuningan-kuningan. Yeah. Ini insert semua. Jadi nggak ada yang diituin, jadi pisau insert semua. Ini harga-harganya itu bikin jiwa Miss Queen kita tuh berteriak. Nah, ini mata-mata insertnya. Ini sebijinya ini mahal, bahkan di Tokopedia aja atau Bukalapak, Shopee, Lazada, ya gue semuain aja ya gue sebut. Beginian secondnya dijual dan dia punya baru semua. Ah, kayak gini-gini nih. Ada yang nggak tahu ini apa juga? Penggaris, bukan. Apa? Sigmat. Nah, Sigmat digital dan alat-alat ajaib lain segala macam. Nah, ini dia nih. Emang orang teknis kayaknya ya. Lihat, ini buat ini ya. Iya. Buat ini. Jadi coba kita ceritain. Ini jadi Pro Arm. Ini begini, nanti dia akan bikin armnya seperti ini, melengkung, dan ini adalah poros untuk si hub atau tromol belakangnya. Jadi digambar dulu skala 1:1 ya? 1:1. Tuh ada tulisan 11.75, 112 ukurannya milimeter. Jadi bener-bener dipikir, dihitung. Nggak main-main loh mereka. Apalagi alat-alat ajaib ada di atas. Di atas. Ada di atas. Kalau yang ini standar pengelasan ya, ada kompresor. Jadi kalau kita nggak ada job, kita bisa terima tambal ban. Masuk. Nah, ini plasma cutting. Nah, ini dia nih, mesin las dia yang legendaris nih. Banyak ditiru orang. Iya kan? Iya. Ini dia stang lasnya bikin sendiri menggunakan pala bor. Terus ini lebih bagus sih daripada dijepit-jepit. Suka. Iya. Kadang kalau pas kena gitu, suka ada lepas. Suka lepas, bener-bener. Ini canggih loh dia. Kalau ini alat las TIG Argon ACDC, gue punya yang ini gue punya. Oke, kita ke atas yuk. Kita ke atas, kita lihat. Kita dengerin nih suaranya. Boleh ya, nyalain ya? Ya. Ini motor viral.
Wih, seksi ya suaranya. Mesinnya apa mas? CL 400. Apa? CL 400. GL 400 CX series ini. CX series, jadi kayak Honda CBX CX series ya. Dia V ke depan tapi, dan dia menggunakan gardan, bukannya rantai. Oke, kita ke atas dulu aja. Gonna growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it. Oke, sini. Ada motor yang unik loh. Ini Yamaha, Yamaha kan? Iya. Yamaha Fazer. Jauh sebelum Kawasaki Ninja Z25RR akan keluar, ini udah ada CC 250 cc 4 silinder. Sayangnya kuncinya nggak ada ya? Ada. Ah, kita dengerin suaranya. Motor ini, motor udah agak tua. Nggak tua-tua banget lah. 250 cc 4 silinder, dan kita akan dengerin suaranya. Nah, oke. Wah, 250 cc kan? Iya. Sampai 16.000 ya. RPM-nya sampai 16.000 limitnya. Gila. Seksi loh. Di Indonesia cuma satu. Cuma satu. The only one in Indonesia. Ini Sultan lah yang punya. Oke, kita geser. Wih, mulus banget ya. Ini CB400, ini mau di custom? Enggak, restorasi. Oh, ini restorasi CB400. Project restorasi yang ini, yuk kita ke dalam. Ini CB 400. Ini CB400 juga bro. Gile, rapih banget sumpah. Langsung nih, oh bang, minta nomor Pap Emam, gue mau modif jab steel di sana. Boleh, jangan kaget aja nanti ya. Ini tinggal apanya lagi? Cuman kurang cover samping, Cover samping, body lah ya. body. Kalau konstruksi udah semua ya. Oh, dia ganti pro arm, upside down, bikin tangki, tutup tangkinya aja belum ya. Tangki segala macam, keren. Nah ini Ninja Punya teman, punya teman. Di custom nggak? ganti kaki-kaki. Oh, ganti kaki-kaki. Oke, nah ini ruang rahasia lagi. Yes, di sini adalah bengkel Sultan. Di depan gua ini ada Ducati. Ducati tipe apa ini ya? Karena udah Monster 696. Monster 696 yang ini di custom juga. Di custom juga. Gila. Ngeri. Dan di depan situ, ini apa? CB 400. CB400. CB400 ala-ala flat track ya? Flat tracker gitu. Subframe ke belakang diganti, kaki-kaki ganti ya? Ganti ZX Ganti, 14. upside down, oke. Dan ada dua mesin lagi. Ini Harley apa? Dyna. Harley Dyna. Yang ini CB400. CB 1000. Oh, yang ini CB1000. 4 silinder dan ini Harley. Dia lagi bikin. Ada yang tahu ini apa? Sasis. Kalian pikir ini besi? Bukan. Ini adalah, boleh diangkat? Boleh diangkat. Haha, karton. Jadi, gua salutnya sama Indra adalah ketika dia mau bikin sesuatu, dia bikin jignya dulu pakai karton. Jadi, kemungkinan gagalnya kecil. Jadi, ruginya rugi karton, bukan rugi plat. Bagi aluminium stainless mahal. Tuh, dia tinggal nyesuaiin aja tuh. Set gitu. Luar biasa, keren. Jos. Nah, ini di belakangnya ada tim-tim yang lagi kerja. Ini diapain, Mas? Ampas hilangin tayangnya. Oh, jadi kalau kerja di Pap M6 harus halus banget. Ya, pokoknya lebih halus daripada kalau kalian operasi wajah lah di klinik kecantikan. Jadi buat wanita-wanita yang pakai skincare, kalau mahal skincare ke Pap M6 aja ya. Jadi bisa dihalusin ya. Jadi ini bikin tangki terus dihalus-halusin. Ini di gear nih. Ini gear dihalus-halusin. Ya ini lah mas yang tak maksud ketika kita mau bikin suatu part emang tak nolin semua dulu. Harus dibikin kayak Bersih, gini. ya, bersih. Pertanyaannya kenapa harus pakai tangan? Lebih berasa gitu. Oke. Nah, ini alat-alat mereka yang lain. Yuk sini. Ini ada apa sih istilahnya? Mesin amplas, belt sander. Terus kemudian ini milling dan bench drill. Jadi buat nge-milling atau buat ngebor, bor duduk lah kalau bahasanya. Nah, ini ada tools mahal lagi nih. Kemarin gue lihat lu beli matabor yang mahal banget ini dia. Wow, ini mahal. Wah bang, matabor doang. Ente jangan macam-macam.
Ini satunya berapa ya? Kita kasih tahu. Satu ini berapa? Lumayan. Berapa? Jutaan. Jutaan. Itu dia. Nah, jadi jangan main-main. Oke, dia takut nyebut harga, takut dimarahin bini. Bilangnya 200.000. Also. Ausau ya, ini ada Ausau-nya yang setet ya. Oke. Terus juga Terus senjata pribadi. ini apa nih? Senjata rahasia. Waduh. Buat ngemal. Ini buat kalau Firman ngelihat ini minta nih. Buat Erdas mau banget ini. Tapi dia pakai Indra pakai buat ngemal karton, motong-motong karton. Terus ya kayak gini lah ya. Standar-standar yang harus dipakai, dipunya di bengkel custom ketika mau custom motor. Oke, kita ngobrol-ngobrol di bawah supaya lebih detail lagi ngobrol-ngobrol. I get lost inside my thoughts, and when I start to think all the time. Yes, sekarang gue pengen ngobrol lebih detail. Ada beberapa misteri yang harus dijawab. Pertama, kenapa sih lo bener-bener terobsesi untuk mengumpulkan alat-alat kerja yang unik-unik, mahal-mahal, dan agak susah didapat gitu? Kenapa sih? Apa lo emang hobi? Kadang ada orang suka koleksi alat kerja lo, ada, bener. Nah, kenapa? Emang suka. Suka. Kepake nggak sih itu alat kerja sebenarnya? Apa cuman enggak? Cuman Kepake semua. Kepake semua. Enggak. Nah, kenapa lu pengen banget punya list alat ini tuh? Tujuannya selain suka apa lagi? Kerjaan kita lebih presisi. Lebih presisi. Presisi lebih mudah. Lebih mudah. Pasti itu. Nah, tapi kadang-kadang nih gue selaku pemilik bengkel modif juga gitu. Kita udah punya alat bagus. Nanti tim gue nggak mau make, dia tetap aja pakai yang konvensional yang gitu-gitu digetok-getok lagi. Siasatnya gimana? Tak paksa. Dipaksa. Paksa. Oke. Dipaksa harus mengikuti. Nah, cuman balik lagi nih. Alat-alat itu kan gua nggak usah ngomong mahal lah. Alat-alat itu kan tidak murah, bahasanya kita perhalus. Lah, job di sini sebulan berapa? Aku nggak hitungan bulan, setahun. Setahun satu motor bisa kelar. Tahun maksimal paling 2 motor. Oke, cuman gini, ada misteri kedua yang harus gue pecahkan, makanya gue berangkat ke Semarang. Yang pertama, apakah benar kalau modif di Pap N6 itu hanya level Sultan? Karena sekali modif di atas 100 juta. Benar apa enggak? Cukup benar. Cukup benar. Jadi kalau kalian mau modif di sini, harus tunjukin foto rekening ya. Saldo terakhir. Oh, saldo terakhir. Jangan sampai nasabah gagal bayar, gitu. Itu teman-teman, bayangin nggak? Sekali modif bisa 100 juta. Tapi kalau gue punya duit segitu, gue modif di sini gue puas. Serius. Nggak usah modif di SAC mah aduh. Apalah itu bengkel Depok nggak jelas itu. Modifnya di sini aja. Karena memang rekayasa engineering di sini gila-gilaan. Sumpah, gue salut dan gue banyak belajar hari ini. Dan gue juga ngelihat kenapa dia mahal itu sebuah hal yang wajar untuk angka segitu. Karena alat-alat yang dipakai juga alat-alat yang proper yang harganya gue sendiri tahu itu gue pengen banget. Dan gue sampai saat ini belum mampu untuk punya alat itu. Nah, yang terakhir adalah gue ngelihat semuanya di sini mesin-mesin motor besar. Emang kenapa nggak pernah ngerjain CC kecil? Dulu aku juga ngerjain CC kecil. Tapi kenapa sekarang nggak? Mungkin pandangan orang sekarang di sini lebih banyak mesin CC besar, makanya yang CC kecil mau masuk takut. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nih ada Sultan nggak mau, gue Scorpio nggak apa-apa 100 juta. Terima nggak? Tetap terima. Terima ya. Jadi bukan karena lu CC besar, CC kecil nggak boleh masuk gitu enggak ya? Enggak. Kayak Nggak ada batasan CC. Nggak ada batasan CC ya? Iya, cuman karena minder aja yang punya CC kecil. Padahal mah masuk-masuk aja, asal ente saldo terakhirnya difotoin. Oke, itu tadi jalan-jalan ke kota Semarang gua, main di bengkel Pap N6 Modified. Tapi ada satu hal yang tadi kita sempat diskusi, yaitu bagaimana jika kawan gua akan membuat alat-alat kerja yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan oleh bengkel custom. Kira-kira ada potensi ke situ nggak? Udah ada rencana. Udah ada rencana. Jadi nanti dilabelin Pap N6 ya? Iya. Mantap. Ditunggu aja bikinan-bikinan alat-alat kerja yang spektakuler, ajaib, bombastis, fantastis, dan mungkin nanti gue bisa jadi calo alias brokernya. Auto cuan. Oke bro, thank you ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you gue udah dibolehin mampir ke sini, ngeliat-liat ini dan sharing idenya. Thank you bro ya. Oke. Thank you, itu tadi ngobrol-ngobrol gua. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rendra Perkasa, bye. Then without you, oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for me.